Jadi mobilnya akan di handover dari Bimo ke Iput tanpa orang. Ini anak Jeep nih. Ini nggak dibolehkan nih sama Grid Auto nih. Aspal sih ini udah lumayan berat lah. Saking sering ketemu aspal, tadi kita belok pakai sen deh. Iya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Kali ini kita ngebahas tentang double cabin. Jadi kalau di Indonesia teman-teman mungkin terasa lebih familiar dengan nama Hilux atau mungkin Triton gitu ya. Tapi sebenarnya D-Max adalah salah satu double cabin yang namanya harum bagi mereka yang benar-benar terlibat atau yang sering lewatin rute berat. Jadi ini salah satu off-roader yang oke di antara banyak double cabin di Indonesia. Dan sekarang saya pengen ngebahas tentang D-Max yang menurut saya ini unik. Karena dia menjadi satu-satunya double cabin yang menggunakan mesin di bawah 2000 cc, tepatnya 1900 cc turbo diesel 1.9. Dan di pengetesan ini kita biasanya memang memberi porsi lebih terhadap gimana sih feel di on road-nya gitu ya. Tapi saya kebetulan berada di lingkungan yang proper untuk ngetes off-road. Jadi saya akan mengulas lebih jauh tentang gimana sih D-Max kalau berada di habitatnya. Ikuti kami terus. Kalau dari tampangnya kayaknya ini bener-bener selera pribadi ya. Kalau dibanding sama Hilux atau dibanding sama Triton gitu misalnya, atau Navara dulu, atau Ranger, buat saya nih tampangnya biasa saja. Tapi memang sebenarnya teman-teman, kalau di D-Max itu lebih fokus ke pasar fleet, buat mining gitu misalnya, buat perkebunan, yang intinya bagi saya D-Max itu diposisikan untuk menjadi mobil yang lebih perlu untuk kapabilitasnya dibanding tampilannya. Jadi kalau ada yang nggak begitu serk dengan tampilannya, menurut saya itu nggak masalah. Yang pasti dia sangat fungsional. Ini benar-benar sebuah double cabin yang nggak hanya oke terhadap medan off-road gitu ya, tapi secara dimensi pun juga oke buat menampung beban, termasuk barang. Ini panjangnya sudah di 5200-an mm, 5265 mm kalau nggak salah, artinya udah 5,2, 5,3 meter. Emang ukuran segitu kalau buat double cabin. Lalu tingginya nih di sekitar 235 mm ground clearance, jadi dia secara kapabilitas oke untuk mengangkangi obstacle atau ngelewatin lubang gitu ya. Ya bagaimana layaknya double cabin. Dan teman-teman bisa lihat di sini gambar-gambar yang menjadi grafis promosinya pun terlihat ya, ada pertambangan, intinya perkebunan, sehingga bisa saya katakan bahwa ini mobil dari awal memang diproyeksikan untuk menjalani tugas berat kuda pekerja gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah ini bukan ban aslinya teman-teman. Dia bukan ban MT. Kemudian ukurannya pun juga bukan ini. Kalau yang ini 265 70 R17, bukan. Tapi saya suka bahwa ini ada bedliner. Jadi oke buat membawa barang. Lalu ini teman-teman juga sudah dengan hook di bawah ini. Ini oke buat ketika dia berhadapan dengan situasi yang kritis. Dan seperti layaknya double cabin modern juga, operasional pembukaannya pun juga sudah dengan handle yang memudahkan. Lalu ada kamera parkir. Ini maksudnya nih, nunjuknya ke arah sini tadi. Kamera parkir sangat ngebantu ketika dia sedang dipakai di perkotaan atau pas lagi parkir di tempat yang sempit. Karena ini mobil panjang banget kan, udah lebih dari 5,2 meter. Dan saya pengen nunjukin mesinnya teman-teman. Jadi ini mesinnya kompak, bahkan yang paling kecil di antara banyak double cabin yang ada di Indonesia saat ini. Kebanyakan 2500 ya. Hilux yang 2400 jadi kelihatan besar kalau dibanding sama ini RZ4E TC turbocharger kode mesinnya.
Tenaganya 150-an dk, artinya meskipun dia kecil kapasitasnya, tapi soal tenaga dia udah sangat proper buat sebuah double cabin saat ini. Lalu di torsi di sekitar 350-an Nm, sekali lagi itu sangat pantas untuk sebuah double cabin dengan kebutuhan mobil-mobil modern. Jadi mobil modern saat ini kan ya termasuk soal konsumsi bahan bakarnya jangan terlalu boros misalnya, kemudian soal emisinya juga jangan terlalu jahat bagi lingkungan misalnya, dan ini sudah sangat layak untuk mencapai requirement itu. Kita sudah tes teman-teman untuk berlari 0 sampai 100 km per jam, akselerasi dia butuh 12,8 detik. Itu nggak pelan sebenarnya. Untuk sebuah mobil yang proyeksinya adalah bisa membawa beban dengan sangat baik, lalu kemudian dia bisa menghadapi jalan off-road yang lumayan berat gitu ya, bisa berakselerasi seperti itu di bawah 15 detik gitu ya. Menurut saya adalah sebuah hal yang bagus bagi double cabin. Lalu konsumsi bahan bakar teman-teman, nah ini yang menurut saya menarik dan teman-teman kayaknya perlu tahu banget nih. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata di 22 km per jam, dia dapat 15,2 km per liter. 15,2 km per liter loh. Buat saya itu adalah angka yang sangat irit, sekaligus menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan Isuzu untuk menempatkan mesin yang lebih kecil di D-Max baru itu pas, karena efisiensi membuktikan kalau dia lebih baik sekarang, lebih irit. Nah tapi memang di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan di 90 km per jam average speed ya, artinya untuk mencapai average speed 90 dia perlu lari di sekitar 110, 120 gitu ya. Dia dapatnya 12,1 km per liter. 12,1 km per liter, dan itu memang anomali hitungannya. Karena biasanya di mobil-mobil yang penumpang gitu yang orientasinya lebih ke jalan biasa gitu, on road, di rute tol biasanya lebih irit, tapi ini lebih boros. Penjelasannya adalah ini memang rasionya kasar. Sebagaimana yang kita tahu kalau di Max dulu kan memang kasar-kasar rasionya ya. Jadi dia emang enteng untuk berlari di kecepatan yang mungkin rendah gitu ya, rendah menengah. Tapi ketika dia berlari di kecepatan tinggi secara konstan, jadinya ya jadi lebih boros. Itu yang ngebuat konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota lebih irit dibanding rute tol. Hemat saya, ini justru lebih bagus mungkin ya, karena dengan habitatnya yang sebenarnya dia di pertambangan, di perkebunan, atau di gas oil gitu misalnya, ya dia jarang untuk melaju dengan kecepatan tinggi kan, lebih sering di kecepatan rendah menengah gitu. Lalu soal handlingnya teman-teman, saya dulu pernah coba Isuzu D-Max yang notabene cenderung lebih empuk suspensinya dibanding Hilux, dibanding Triton gitu, dibanding Navara gitu misalnya. Tapi yang ini rasanya kok kayak lebih keras ya. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk membuat handlingnya lebih enak. Tapi bagi saya nggak begitu penting untuk dia melaju kenceng gitu ya. Yang saya lebih kerasa ini bantingannya jadi lebih keras dibanding sebelumnya gitu. Kemudian secara fitur, oke, sekarang saya mau ajak lihat fiturnya seperti apa di dalam. Oke, ini masuknya nggak pakai tombol-tombolan, nggak ada keyless entry. Jadi bener-bener mesti memencet modul remote yang bergabung dengan kuncinya, buka tutup. Lalu untuk nyalain mesinnya pun dengan kunci. Jadi nggak pakai tombol-tombolan juga. Artinya ya secara fitur ini mobil sebenarnya sederhana. Kemudian dia untungnya ada Apple CarPlay dan Android Auto untuk mengkoneksikan HP ke layar head unit. Lalu dia ada Hill Start Assist, dia ada Hill Descent Control, lalu ada Stability Control, ada Traction Control. Selebihnya ya nggak banyak fasilitas sih. Secara fitur dibanding mobil-mobil lain di kelasnya, menurut saya ini adalah yang paling basic. Dan actually teman-teman, ini model Rodeo nih, varian Rodeo yang udah lebih tinggi sebenarnya dibanding varian D-Max lain. Oke lah, jadi secara fitur dia sulit untuk berhadapan dengan rival-rival lain di kelasnya. Nih,
suaranya sebenarnya nggak terlalu kasar sih untuk sebuah diesel modern. Oke, ini saya mau ngasih tahu dulu bahwa ini bangkunya pengaturannya sangat standar menurut saya, hanya sliding sama reclining ya, tapi dia nggak punya head adjusting, jadi ini nggak bisa dinaik turunin. Kalau buat saya jarak dari pedal, setir, bangku gitu nggak masalah. Kebetulan saya setingginya 168 cm, tapi memang beberapa pengemudi tuh ada yang suka dengan posisi duduk yang lebih tinggi, terutama ketika ngelewatin jalan off-road. Jadi ya ini adalah salah satu kekurangan sih buat saya, pengaturan jok. Padahal ini kan sebenarnya bukan elektris yang ribet ya, gitu. Lalu terlepas dari fiturnya yang terbatas, saya suka dengan kepraktisannya. Termasuk ini ada banyak tempat buat menaruh barang gitu ya di sini. Lalu juga di glove box gitu. Lalu di konsol. Ini penting nih buat kalau pas lagi masuk ke track gitu ya. Pasti ada aja perintilan yang dibawa. Dan saya suka juga ini pengaturan untuk transfer case-nya dengan knob yang memudahkan, bisa shift on the fly gitu. Lalu yang penting adalah ini dia punya locker nih. Jadi ini salah satu fitur yang mungkin bukan untuk fasilitas kenyamanan, tapi ini adalah fitur yang sangat penting bagi kapabilitas ketika dia berhadapan dengan medan berat. Nah, karena ini adalah sebuah double cabin yang lebih oke untuk kita tes langsung di OFF-ROAD off-road, saya akan mengajak teman-teman baik saya yang lebih sering berkecimpung dengan tanah dibanding aspal. Nah ini teman-teman, saya mau nyamperin teman saya, Rindra sama Bimo. Nah ini nih. Jangan bergerak. Anda sedang ditangkap loh, mestinya lo jangan bergerak ke gua. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mas Rindra dan Mas Bimo. Halo. Nah ini mereka nih Jeep TV teman-teman. Nah, by the way, mereka ini pawang gamon nih, Gajah Monster. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah datang ke Otobursa Tumplak yang lewatin mobil ngelindes mobil, ini nih mereka nih punggawanya. Oke, Put, ini di Max double cabin yang sebenarnya kalau di Indonesia namanya nggak lebih sering disebut dibanding Hilux sama Triton ya, Mas Mo ya. Padahal secara kapabilitas dia nggak buruk ya. Atau menurut lo berdua ada pendapat lain? Kalau kita ngelihat historinya zaman dulu ya, di Max generasi pertama itu, di Max itu lumayan harum ya Bim ya, namanya ya di off-road ya Bim ya. Dan gue tadi dulu nih sebelum ngomong udah langsung digas tinggi aja, nggak kenceng-kenceng kan. Iya. Enggak, soalnya gue pede karena ada lo berdua. Ini jadi mereka ini tempat saya bertanya teman-teman. Kalau terkait dengan off-road apapun gitu ya, bisa remote nih, bisa nelpon gitu. Put, nih gue gini-gini gimana nih? Biasanya nanya ke Iput atau ke Mas Mo gitu. Oh iya, Rindra nih nickname-nya Iput di kantor. Nama manisnya. Nama malam itu. Nama malam. Oke, jadi di Max tuh salah satu double cabin yang sebenarnya sangat capable ya buat habitatnya. Atau gimana? Kalau kita bahas yang zaman dulu ya, mungkin di Max itu namanya sekarang nggak terlalu harum karena di generasi kedua penjualannya di Indonesia nggak segitu ramai kayak zaman dulu ya Bim ya. Nah ini kan di Max mulai lagi nih, kayaknya mulai digenjot lagi ya Mas Boy. Cuman kalau kita ngelihat di generasi pertama dulu juga Bimo sempat ngerasain langsung, itu kapabilitas off-roadnya lebih di atas dibandingin teman-teman lainnya ya Bim. Oh ya? Iya, kebetulan ini Mas Bowie, gue pernah komparasi semua double cabin saat itu, termasuk di Max yang gen pertama kan. Itu paling low. Apa rasio gearnya? Rasio gearnya. Jadi rasionya itu sangat kerasa banget di low-nya dibanding double cabin yang lain. Ya mungkin teman-teman di kita tuh udah tahu ya kan, ada banyak
merek double cabin yang lain. Nah, yang paling low ini, dan itu kebetulan dikomparasi bareng. Oke. Di track yang sama, di waktu yang sama. Tapi kalau soal rasio gear yang kasar berarti kan ya, low itu kasar berarti kan Mas Mo? Ya. Sebenarnya sampai sekarang pun juga lumayan kasar sih menurut gue. Nah, makanya gue salah satu yang gue suka saat pakai D-Max tuh itu. Oke. Dan sorry kalau gue boleh koreksi sekarang nih, ini akan lebih enak kalau pakai 4 loh Mas Mo. Oke. Nah ini teman-teman, ini yang saya suka dari Mas Mo dan Ifut. Jadi mereka selalu memberi informasi yang efektif. Dari tadi saya pakai for hike aja, lupa bahwa for low akan lebih memudahkan ya Mas Mo ya. Jadi enak ngerayapnya, nggak effort. Nggak perlu main-main kopling kayak tadi. Enggak, soalnya ini sebenarnya mobilnya juga udah enak sih. Jadi gue lupa bahwa for low lebih baik. For hike aja sebenarnya tadi udah bisa gitu ya. Wah ini sempet ngegantung nih. Ngegantung. Gimana Mas Mo? Mesti gimana Rin? Nah, kelebihannya si D-Max sekarang ini mirip-mirip kayak double cabin si Hilux. Ya. Dia ada differential locker di belakangnya Mas. Oke. Ini kan jadi sekarang traksi rodanya di belakang udah hilang satu nih. Dia pasti Gantung. akan pindah ke sisi yang gantung. Nah, biar yang sisi kanan ini yang punya grip ada traksi lagi, kita hidupin lokernya. Dan buat informasi aja teman-teman, buat mengingatkan, loker itu ngebuat sisi kiri sama sisi kanan berputar sama kecepatannya. Gitu, itu loker di roda. Kalau beberapa kan ada yang loker sampai di differential di tengah sama di depan, model kayak G-Class gitu ya Mas Mo ya. Gitu. Nah sekarang nih tadi yang udah sempat ngegantung, masalahnya selesai nggak dengan kita loker? belum hidupin. Bentar, nih lokernya kita hidupin ya. Oke. Oh ya, sama informasi lagi. Kalau factory locker ini biasanya yang mobil-mobil baru sekarang ini kan dia elektrik. Dia mau engage kalau udah di 4L. Kalau di 4H dia belum mau connect dia. Karena sekarang udah di 4L kan, tadi Mas Bowi dia baru connect di. Jadi si locker ini Mas Mo baru engage kalau di LLLL. Kalau di HHH belum bisa. Mesti di 4L. Belum lagi. Oke. Dan masih netral sekarang. Iya. Kayaknya grogi ya. Enggak, ini gue sama guru-guru gua nih kalau udah di tanah. Gua rasa Mas Bobi ini trauma saat kita komparasi Jimny. Jadi waktu kemarin kita sempet ngadu Jimny manual sama Matic teman-teman. Sengaja dipilih sama Bimo yang trek yang gampang ke miring-miring gitu. Kan gua nggak tahu kan. Sampai dia sekarang lupa tadi kalau lewatin yang ini kan artikulasi gantung. Tadi nyangkut dilewatin dengan mudah kan sekarang. Iya, sampai nggak inget tuh. Oh iya. Iya. Oh semudah itu. Iya. Oh iya. Langsung yang tadinya ban yang gantung jadi seolah-olah bannya udah nggak kegantung lagi Mas. Iya, intinya adalah rasio gearnya D-Max itu oke buat medan berat pertama. Terus kedua, fitur yang ada di sini mungkin nggak terlalu fancy, nggak ada apa gitu ya, bahkan untuk buka pintu aja nih Mas mau put mesti dengan tombol yang ada di remote. Udah nggak ada keyless entry, nyalain mesin juga nggak pakai tombol gitu, nggak modern lah. Cuma semua yang ada di sini efektif buat kapabilitasnya, termasuk soal locker diferensial teman-teman. Gitu. Ini kalau udah jalannya kita masuk lagi ke obstacle yang kayak gini ya, Put ya. Coba turunan. Sekarang nyobain fitur Hill Descent Control. Oke, kita aktifin Hill Descent Controlnya. Jadi secara prinsip kerja mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Hill Descent Control itu secara otomatis memperlambat laju. Kalau pas lagi nggak pakai Hill Descent Control, kaki kan kalau udah jago kayak lo, kayak Mas Mo mungkin ya udah lah ya. Tapi kalau yang awam itu bisa aja ketika turunan kekencengan nekennya, lalu kemudian ban kekunci gitu misalnya, lalu lebih sulit untuk dikendalikan. Nah kalau Hill Descent Control secara alami dia membatasi di 10-15 ya, 15 kali ya. Ini di bawah ya, di bawah malah bisa lebih rendah. Coba lepas semuanya. Nih lepas, nih kaki angkat semua. Oh baju juga nih. Kaki diangkat coba biar lihat di kamera. Oke. Enggak teman-teman, bukan di 15, ini bahkan bisa di bawah 5 km per jam. Iya. Sehingga ya tadi kita sampein dengan Hill Descent Control ngebuat mobil lebih terkendali di turunan yang curam. Karena Hill Descent Control itu menjaga ban biar nggak mengunci 100% Mas Bo. Jadi arah mobil itu tetap bisa kita kendaliin pakai di setir gitu. Oke. Kalau kita nginjak rem sendiri itu kalau di jalan tanah kadang-kadang kita nggak sadar kalau bannya udah ngunci kan. Terlalu kuat apa kurang kuat. Yang ditakutin kan tergelincir malah
malah bahaya gitu. Oke, ini sekarang ada tanjakan yang kalau udah di mobil biasa udah butuh four wheel drive ya. Iya. Ya. Nggak hanya soal sudutnya teman-teman, tapi juga soal permukaannya ini masih agak gembur ya, dalam arti gravel gitu ya. Ya. Sehingga lumayan licin kalau buat mobil biasa. Sekarang kita coba dengan four low aja. Iya, for low. Four low cukup ya berarti ya. Ini kita ngerasain rolling ratio nih Mas Bo. Nanjak tanpa perlu digas. Nah, lepas gasnya. Ini lepas gas, yang jelas kaki juga udah nggak di pedal kopling. Ini ada sekitar 20 derajat lebih ya. Lebih nih, kayaknya hampir Tuh, 28 ini nggak derajat. nginjek nih teman-teman nih. Artinya ini yang tadi Bimo sampein teman-teman, bahwa rasio gear itu penting, dan rasio gear yang ada di D-Max itu support untuk membuat D-Max mudah menangani handicap kayak gini ya, Iya. Mas Mo ya. Dan itu bisa kita rasain juga Mas Bo dari suara mesinnya. Iya. Nggak kepaksa kan? Iya. Biasanya Ini kalau nyaris mesin- idle nih. Iya. Di bawah 1000 ya Put. Dan biasanya mesin diesel itu kalau udah kena beban, mesinnya bunyi tuh. Krr. Nah, Oh, tadi enggak ya? Enggak. Biasa aja dia. Dan terkadang nih kalau gua sama Rindra lagi jail nih, nemu kendaraan yang low rasio, ya rolling rasionya pelan banget gitu. Kadang kita tinggal. Oke. Nah, Jadi udah jalan sendiri. Iya. Dan teman-teman, ini Bimo sama Iput mau nunjukin gimana enaknya rasio crawlingnya di Max. Nah, tuh lihat. Jadi mobilnya akan di handover dari Bimo ke Iput tanpa orang. Ini anak Jeep nih. Ini nggak dibolehkan nih sama Grid Auto nih. Dia iseng Belok banget aja mesti soalnya. pakai sen gua. Iseng banget soalnya. Ini manual teman-teman, bukan matic. Artinya di rasionya itu sangat support, yang bahkan termasuk ketika dia berhadapan dengan tanjakan jadi lebih mudah. Nah, ini sekarang kuku macan nih, Mas Mo. Macan. Put. Ini berarti tadi Iput nyaranin untuk pakai locker. Mungkin sekarang kita buat perbedaan nih, kita nggak pakai locker dulu. Oh, Off dulu. Oke, siapa takut. Iya. Tapi kuku macan tuh nggak selalu tentang penghantaran tenaga kanan kiri depan belakang gitu ya, tapi juga artikulasi roda kan. Artikulasi roda. Seberapa jauh? Artikulasi suspensi, sorry. Iya, Suspensi berarti ya. Heeh. Oke. Seberapa Sorry, jauh jangan. si roda suspensinya itu fleksibel Mas Boy. Oke. Gimana menurut lo tentang suspensinya di Max ini? Itu tadi barusan ada sempat ngegantung, cuman dia Iya, masih dapat traksi nih. Iya, ini Cuman bahkan dengan tanpa locker. Dengan tanpa locker. Sebenarnya kalau handicap kayak gini bisa dilewatin sih. Iya. Yang gue takut ini mobil tes, footstepnya kena. Pelan kok. tapi itu udah hal lumrah tuh kalau di Oke. double cabin footstepnya bengkok Footstep. di tengah itu ya. Oh iya. Makanya kalau mobil ditambang apa segala macam footstepnya dicabut. Dicabutin semua sih. Oke, nah ini sampai titik ini nih sekarang nih, kita bahkan belum mengaktifkan Locker. locker. Berarti artikulasi suspensinya panjang. Oke. Iya. Masih dapat traksi atau momentumnya cukup buat dia maju ke depan, Mas Boy. Oke. Oh, berarti kita mesti cari yang kita berhenti sebentar Iya. untuk melihat ketika salah satu bannya Gantung, menggantung ya. Coba ya. Masih dapat lu. Masih dapat. Iya, berarti mobilnya overspec nih. Tapi ya kalau kita ngebahas suspensi itu kan di Max kalau di generasi yang pertama Ya. itu travel suspensinya lumayan lentur ya Bim ya, karena dia lembut, paling lembut dibandingin double cabin yang lain. Oke. Ya. Jadi saat kosong begini kan dia spring rate-nya rata-rata itu 800 kilo ke atas tuh mobil-mobil double cabin. Jadi saat dia kosong itu gampang banget si ban itu gantung-gantung. Nah begitu diisi beban mungkin lebih Baru lebih ketekan. Tekan. Tapi ini dengan kosong aja masih bisa lentur ya Bim ya. Betul. Iya. Gua nggak tahu akan se-heavy apa ketika dia berhadapan dengan habitat aslinya, karena kan mobil yang kita tahu dari Isuzu ngejualnya untuk mining, untuk Iya. perkebunan, pertambangan gitu-gitu ya. Tapi dengan handicap yang ada di sini sih mestinya sih ini mobil sangat capable ya. Iya. Kuku macan, tanjakan yang lumayan berat gitu, turunan yang lumayan curam gitu kan bisa dihadapi dengan baik dari tadi ya. Cukup lah. Cukup ya. Cukup lah.
Oke. Buat lo sih cukup. Buat gua yang lebih sering ketemu aspal sih ini udah lumayan berat lah. Saking sering ketemu aspal, tadi kita belok pakai sen dia. Iya. Iya, bener. Gue liatin aja. Kebiasaan itu. Udah bagus lah. Bener. Takutnya ada semut nyebrang. Biar semutnya tahu. Kan kita ngelakson nanti. Teman-teman, sekarang saya sudah bergantian nih dengan Mas Rindra, dengan Iput. Dan di sini obstacle yang dihadapi adalah air. Dan air itu ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Pertama, wedding depth ya Mas Mo ya. Wedding depth. Kemampuannya untuk melewati genangan air, seberapa tinggi dia, semakin tinggi semakin bagus. Ini berapa sih Put? Buat ke, aduh nyamuk nih, maaf nih teman-teman, banyak banget nyamuknya. Ini gue bantu. Pakai sepatu dong. Di sini wedding depth-nya 600-an ya? 600 mm. Itu hitungannya tinggi atau rendah buat double cabin? Buat gue sih masih rendah ini. Kalau Buat rendah ya? iya itu kan tapi batas aman ya. Batas aman. Iya. 600 mm. Kalau kita ngelihat air intake-nya apa segala macam itu sih lumayan tinggi ya. Mas Bim, di atas 700 mm. Tapi Jadi 600 mm itu rekomendasi yang diinin dari Isuzu. ya. Disarankan. Dan hal teknis lainnya ketika berhadapan dengan air nih teman-teman, yang licinnya tuh unik, nggak seperti gravel gitu ya. Adalah soal locker teman-teman. Dari tadi ketika kita melewati kuku macan tanpa locker kayaknya ini mobil bisa gitu ya. Iya, bisa. Tapi kalau udah selicin lumpur gitu, locker mestinya sih akan sangat efektif ya Mas Mo ya. Iya. Gitu. Dan sekarang kita coba aja nih. Kita coba yang sekarang Ini tanpa locker. tanpa locker dan sudah di 4low teman-teman. Iya. 4low itu aktivasinya nggak hanya rasio yang lebih kasar, tapi dia sudah mematikan traction control, sudah mematikan stability control juga ya. Iya, bener. Iya. Jadi justru kalau traction control itu dihidup di 4low, kadang-kadang itu kita butuh ban itu di spin kan kalau lagi off-road. Jadi makanya biasanya rata-rata kalau mobil off-road atau mobil 4x4 yang punya low gear, begitu kita 4 low, traction controlnya off. Oke. Gitu. Ini lewat aja nih dengan merayap tanpa locker. Iya. Udah sempet lu gas? Enggak nih, belum digas. Oke. Ini dari tadi masih idle teman-teman. Iya. Cuma memang karena ketolong bannya, kebetulan dia pakai yang MT. Kebetulan Iya, bannya udah pakai MT karena kalau aslinya itu HT ya. Oh, artinya pengguna D-Max itu sebenarnya cukup ganti ban aja, capability-nya pun juga meningkat Akan lumayan. pasti. Iya. Dan kalau mau aman seperti ini ya dicari yang outer diameternya tidak jauh berbeda dengan ori Mas Bobi. Jadi Oh gitu. nggak perlu effort pasang Kita ganti body lift lift kit. atau lift kit atau apa. Kalau gue pribadi ya, Iya. gue akan ganti MT yang nggak usah effort deh beli parts lagi biar tinggi atau apa ya, dengan ukuran yang nggak jauh dari outer diameter standarnya. Oke. Akan nambah kemampuan off-road si mobil gue gitu. Iya. Kan spesifikasi teknisnya sekarang yang itu direkomendasi buat ban 265 255 65. Nah, 265. 255. 255 ya? Sekarang itu jadi 265. Ini emang udah naik lagi sedikit, tapi nggak. Biasanya kalau mobil off-road itu kalau naik udah di atas 2 inch itu rasio gear harus kita rubah lagi Mas Bro. Kalau mau bagus. Kalau mau bagus. Iya. Nah, kalau dia naik cuma 1 inch Masih toleransi ya. masih toleransi. Oke. Gitu. Tanpa locker teman-teman masih bisa menanganinya. Dan ini kita naik nanjak harusnya sih lumayan sulit, cuman masih bisa nih. Oke. Kita coba aja. Ayo gue bantu ya. Bisa. Bisa. Nah, udah mulai ketahan. Heeh. Nah, udah mulai ketahan nih. Nah, ketahan. Coba kalau digas, dari tadi kayaknya nggak digas ya. Dia digas nggak mau. Oke, spin. itu yang tanpa locker teman-teman. Sekarang kelihatan ya, ini tanpa locker. Kemudian kita akan coba yang locker diaktifkan. Locker diferensial. Ya, kalau differential lagi berusaha connect. Nah, Oke, sudah engage. Kita coba. ini sih lebih nyangkut ke perutnya. Ini Gardan belakang. kondisinya
tersangkut di Oke. di tengah, di perut atau di tengah atau di bokol gardan. Jadi biarpun teknologinya udah pakai locker, udah pakai apapun itu, kalau bannya empat-empatnya udah nggak napak atau udah gantung istilahnya ya, Iya. ini percuma. Oke. Jadi harus agak dikasarin dikit kayaknya ya. Ini sekarang kita Momentum. momentum. Nah, Ini momentum dengan locker ya. Iya. Coba kita sekarang momentum tanpa locker. Apakah Oke. dia bisa juga atau enggak kan? Ini kondisinya udah lolos ya. Udah lolos, udah lolos. Kita ulang sekarang. jadi teman-teman yang tadi terjadi adalah bonggol yang ada di tanah itu menekan gardan sehingga ban itu keangkat dan susah jalannya. Nah, yang bisa dilakukan berikutnya adalah memanfaatkan momentum supaya bisa melewati itu. Nah, Sekarang kita coba dengan momentum tapi tanpa locker. ini sih lu yang jago, anak jeep yang jago ini. Itu kan Oke. gara-gara kita ulang tadi mundur ya. Tanahnya udah kegerus Tanahnya lagi. hilang Oh, lagi. iya, jadi handicapnya sudah berubah ya. Iya, udah berubah. Kayak ekskavator gitu kan, apa ngedorong Nah, tanah, tanah. gitu. Iya. Karena kita tadi mundur hilang udah. Berarti yang perlu kami tambahin teman-teman adalah selain soal wedding depth ketika berhadapan dengan air ya, lalu juga locker yang bisa membantu traksi supaya lebih baik. Juga ada momentum ketika ketemu handicap kayak gitu tuh yang ada gundukan di tengah. Iya, dan kalau yang gua pernah dapat ya pelajarannya itu harus tepat pokoknya giringnya Mas Bowi. Oh. Right time, right gear. Right gear. Biasanya kita bilang. Kayak tadi kan ini kita menghadapi istilahnya boger ya, boger tanah. Cuma tadi si Rindra pakai G1 pelan-pelan. Sebenarnya berbahaya, bisa bikin nyangkut. Tapi kalau udah tahu, oh ini lumpur nih, gue timpa kencengan dikit ah. Biasanya idealnya kita jalannya segini. Nah, ini segini nih udah momentum. Jadi saat ada apa-apa kita bisa langsung timpa gas sedikit gitu. Gitu. Jadi hilang traksi, kita gas sedikit gitu buat nyari iya. momentumnya. Jadi gitu teman-teman ulasan kita tentang Isuzu D-Max yang baru, yang mesinnya lebih kecil tapi dia menurut kita tetap capable. Tadi Mas Rindra dan Mas Bimo itu mengatakan bahwa beberapa hal di D-Max itu sangat support untuk menunjang dia sebagai mobil yang sangat jago di medan off-road. Dia secara rasio gear juga oke, kemudian fitur termasuk locker diferensialnya juga capable. Bagi saya, dia mungkin nggak se-fancy Hilux atau Triton gitu ya, di kebanyakan habitat yang ada di perkotaan. Nggak lebih sering ketemu gitu. Tapi kalau sudah berurusan dengan medan yang berat, ya mungkin kayak pertambangan misalnya, lumpur gitu misalnya, atau banyak artikulasi roda yang lumayan curam, saya rasa ini adalah salah satu pilihan yang oke. Dan teman-teman juga mungkin udah tahu ya, kalau untuk pasar fleet gitu, kayak misalnya pertambangan tadi gitu, perkebunan, mining, ini faktornya banyak. Nggak hanya soal seberapa bagus mobilnya, tapi juga misalnya seberapa kuat faktor penunjangnya, soal after salesnya misalnya, mekaniknya gitu, mudah apa nggak menanganinya. Jadi itu dia, di luar dari faktor-faktor tersebut, secara produk, ini adalah mobil yang kapabilitas off-roadnya salah satu yang paling oke gitu. Itu dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.